Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, saya tahu pasti ini konten seperti ini yang pasti kalian juga tunggu-tunggu ya, tentang Innova. Nah, jadi hari ini saya akan mereview sebuah produk, yaitu sebuah pair airbag gitu. Bacanya airbag atau airbag nggak tahu ya, tapi kalau apa ya dari komunitas sih ngomongnya sih airbag ya. Jadi gini, kemarin memang beberapa waktu lalu saya bikin video tentang pertain ya, dan hari ini saya akan mengganti per mobil saya menjadi per airbag gitu. Nah, kenapa saya ganti per airbag? Karena memang pertain itu menurut saya cukup oke, tapi kan standar setiap orang beda-beda ya. Nah, kebetulan yang di per airbag itu istri saya agak komplain, katanya kok jadi keras banget, apa mobilnya mending dijual aja. Nah, dari situ sebenarnya saya masih cukup nyaman menggunakan Innova diesel, karena menurut saya itu mobil yang paling proper buat saya gitu. Nah, maka dari itu saya hari ini kebetulan sudah membeli sebuah per airbag bekas gitu. Nah, kenapa saya membeli bekas? Ya pengalaman kemarin membeli tin ya, per tin dalam kondisi baru, dan ternyata saya suka, tapi istri saya menurut saya masih keras, jadi ya supaya menambah wawasan saya juga, lalu kebetulan dapatnya juga second gitu, jadi is okay, maksudnya kan, karena kalau misal saya beli baru lagi untuk sekadar coba-coba rasanya sayang ya, maksudnya depresiasinya lumayan gitu. Jadi kalau misal beli baru lalu dijual sebagai barang second, depresiasinya turunnya lumayan banyak menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya beli second menurut saya masih masuk akal, karena kalau misal ketika saya nggak cocok saya jual lagi, ya sudahlah, maksudnya masih nggak rugi-rugi amat. Lalu ketika pakai per airbag ini juga kebetulan shock depan saya nggak tahu, kayaknya lagi error atau mungkin sudah kayak mulai limbung, tapi saya hari ini saya mau ganti pernya aja, karena kalau misal saya mau ganti mau mengulik sesuatu itu kita pasti tahu lah ya, maksudnya kalau lagi testing atau lagi ngetes suatu produk ya kita rubahnya per satu variabel, jadi nggak dua variabel langsung. Jadi kalau misal diganti per sama shock depannya langsung, pasti kan langsung dua variabel, dan itu pengetesannya jadi kayak kurang akurat gitu ya. Jadi harusnya pengetesannya per satu variabel, yaitu pernya aja. Nanti kalau misal sampai ternyata shocknya itu bocor atau harus ganti shock, ya nanti paling nggak tahu karakternya airbag seperti apa, apakah keras banget, apakah empuk banget. Karena kalau baca review-review di Innova Community, per airbag ini tergolong per yang stabil tapi masih empuk. Nah, maka dari itu kita unboxing dulu ya. Nah, jadi saya dapat per ini dalam kondisi bekas. Katanya sih ini adalah sebuah per Innova diesel katanya, tapi nggak tahu ya bener Innova diesel atau dia juga campur sama Innova bensin. Nah, ini dari packaging agak beda dengan yang tin ya. Jadi kalau yang tin kemarin kan susunannya itu pernya ada 4 terus jadi satu kotak persegi panjang. Kalau ini sih lebih ke arah kayak kotak, nah seperti ini. Jadi dari 4 shock itu disusun secara paralel kayak gitu bentuk. Nah jadi ini adalah per airbagnya. Tulisannya nih made by airbag, airbag.com. Nah, kita mau cek apakah ini untuk Innova diesel Toyota Innova Venturer 2017. Nah, jadi saya mendapatkan Innova per ini yang di bagian belakang itu memang dipotong sama ownernya ya. Jadi dipotong satu bulir, karena memang kalau dengar review bahwa kalau mobil ini ketika nggak dipotong lagi per bagian belakangnya, itu dia bentuknya jadi aneh gitu, jadi belakangnya nungging, jadi lebih baik sih dipotong. Nah, ini katanya sih gitu. Nah, ini saya dapat, jadi kondisinya seperti ini nih. Jadi ini kondisi pernya ya. Nah, ini juga memang dipotong dan ada potongannya. Jadi kan bisa lihat di sini ada potongannya. Ini berarti yang bagian belakang ya.
Ini bagian belakang. Nah, ini bagian depan. Nah, kalau kondisi pernya sendiri bisa dibilang kayaknya cukup oke ya. Maksudnya nggak kotor-kotor banget, nggak sampai kayak udah lama banget gitu ya. Mungkin juga waktu dijual dia dibersihin dulu atau gimana. Ini kondisi pernya. Di sini juga ada potongan, jadi memang dipotong. Bisa dibilang ini setengah ulir ya, setengah ulir, dan kita nanti cek fittingnya di mobil saya seperti apa. Kalau lihat dari fitting mobil sebelumnya sih, yang penjualnya ini memang ngomong ke saya bahwa yang bagian depan tuh memang kayak jadi pendek gitu ya, karena dia menggunakan ring 18. Kalau saya sih pelek standar ring 15. Nanti kita langsung cobain pasangin di mobilnya. Nah, ini saya jujur ya nggak terlalu tahu cara membedakan PE bag yang diesel atau enggak, karena kalau dengar-dengar yang PE bag yang 2010 awal itu diesel sama bensin sama. Nah, ketika mobil diesel dipasangin e-bag bensin, belakangnya di bagian depan tuh turun banget karena mesin diesel kan berat. Sedangkan ini katanya sih untuk diesel. Nah, ini saya nggak tahu, ini tulisannya sih Prokit Innova Venturer ya. Jadi harusnya sih memang Innova Venturer lebih berat. Jadi memang ini untuk mobil yang lebih berat karena memang sudah terlihat ya. Nih, jadi kalau dia keluar Innova Venturer 2017, ya minimal nih yang owner ini memang sudah beli di tahun 2017 minimal. Nah, ini ada tulisannya juga 1920, jadi mungkin dia beli tanggal 1 bulan 9 ya, atau tanggal 9 bulan 1 tahun 2020. Yuk kita langsung nanti pasangin ke mobil Innova saya. Yuk. Nah, ini kita udah ada di Autotrix, jadi kita belinya online, pasangan di tempat Kosatria. Nah, ini kalau bengkel Autotrix ini ada di Jalan Gading Jalan apa kok? Boulevard Ruko Glis di Gading Serpong. Tinggal cari aja Autocartrix, itu reviewnya 4,8, mantap. Dan review bisa 4,8 ya, ngeri sih. Nah, terus kalau kalian kesini itu mesti udah deket, mesti baru masuk gerbangnya ya, dan harus hati-hati jangan kebablasan, sering kebablasan. Nah, emang jebakan Batman itu. Nah, terus ini kalau ini kondisi per aslinya yang di bagian depan ini adalah per e-bag yang bagian depan. Jadi kalian bisa lihat ya, ini perbedaannya memang lumayan ya. Mungkin sekitar 3 cm, 2 cm gitu. 2 cm. Nah, katanya sih per e-bag ini lebih lembut dibanding ten katanya. Cuma kalau kita nanti cobain. Lalu yang di belakang kan dipotong. Nah, yang sebenarnya saya agak curiga ini adalah per beneran per diesel atau enggak. Tapi ternyata dicek itu gimana sih kok? Plat number di websitenya itu, Pak. Oh gitu. Jadi bisa tunjukin sini Jo, plat number. Tadi ada videonya ya, ditunjukin plat numbernya itu kan bisa cek di www.ebah.com atau pokoknya cari di website Ebah lah, itu ada. Dan itu memang mobil ini adalah untuk per Innova diesel. Nah, Innova diesel kayak sama ya kalau ya, ribbon sama lama ya. Secara fisik sama, secara berat beda berat dikit sama Venturer. Oh gitu ya. Tapi mungkin mirip lah ya kok ya. Mirip. Jadi kalau misal kalian punya jangan kayak saya langsung nekat beli, harusnya kalian cek plat numbernya dulu, minta plat numbernya, cek di online bener nggak itu Innova diesel atau bensin. Karena fatal banget kalau misal kalian nekat kayak saya tanpa tahu bener Innova diesel, ambles pasti. Apalagi nggak tahu nih shocknya gimana kok. Ini udah nggak balik. Oh, udah nggak balik. Wah, balik tapi suwi. Ya kayak gini ya. Jadi ini kondisi shock yang udah mati. Nah, ini kondisi shock udah mati kan bisa lihat di sini. Gimana kalau naik mati gini ya? Balik suwi lama ya. Lama balik. Ini kalau shock depan, kalau shock belakang kan ngeceknya ada olinya kok. Enggak, sama ditekan gitu balik ya. Kalau oli belum tentu ini sama ya. Kok, semua shock breaker itu dalamnya ada olinya. Cuman yang beda itu
dia single action atau double action. Kalau double action kan ditekan berat, ditarik berat. Kalau ini kan cuma berat kalau ini single action kan cuma ditekan doang, beratnya nariknya langsung biasanya. Nariknya langsung cepat gitu ya? Iya, langsung cepat. Nah ini ya, berarti udah mati, tapi mati kalau. Maksudnya kenapa saya shocknya tetap pakai standar dulu, karena saya kayak pengen ngerasain bedanya dengan shock yang sama dengan shock original. Ini original ya kok? Original nih Toyota. Nih, original Toyota ya. Jadi perbedaannya seperti apa? Nah, karena kalau misal ngetes satu produk kan memang harus dirubah satu variabel lah. Ini saya rubah di bagian pernya. Nanti setelah ini ya kita ganti shock, bagi-bagi rezeki lah sama bengkel. Wajar, namanya pemakaian pasti. Ya, oke. Jadi gitu ya. Nanti setelah jadi kita cobain mobil. Nah, jadi sudah terpasang ya untuk per Eibah-nya. Habis ini kita bakal cobain, tapi sebelum saya cobain, saya ingin menjelaskan tentang fitting daripada velg ini ya. Jadi kebetulan kalau kalian pakai per Eibah itu bakalan lebih pendek, terutama di bagian depan. Nah, kalau di bagian kalau seperti biasanya itu biasanya kayak 5 jari gitu ya. Jadi dari ban ke fender ini sekitar 5 jari, tapi setelah menggunakan Eibah itu dia hanya sekitar 3 jari, jadi turun 2 jari, which is 2 jari itu sekitar 4 cm ya. Jadi turun sekitar 4 cm. Lalu di bagian belakang kita cek. Nah, jadi kalau misal di bagian belakang itu biasanya 5 jari pun lebih ya. Jadi satu kepalan tangan ini pun dia masih naik lagi. Sedangkan kalau misal sudah diganti per Eibah, sebenarnya ini adalah per Eibah yang udah dipotong setengah ulir ya. Jadi kalau misal aslinya pasti lebih tinggi dari ini. Nah, ini kita ukur sekitar 4 jari. Jadi kita nggak tahu penurunannya seberapa. Tapi posisi sekarang dari ban standar yang 15 ukuran saya menggunakan SP Sport LM705. Ini ukurannya 205 65 R15, yaitu ukuran original Innova dan bisa 4 jari. Jadi secara tampilan jarak jauh sih bisa ke belakang dulu. Nah, jadi fittingnya itu kayak MPV Jepang ya. Jadi yang kalau tadinya kelihatan banget mobil-mobil umum ya, tapi setelah diganti ini jadi kayak MPV Jepang. Jadi kayak Japanese look gitu ya. Oke, kita langsung cekin gimana impresinya setelah menggunakan per Eibah ini. Nah, jadi ini kita mau cobain manuver ya. Jadi setelah saya cobain dalam kondisi standar yang cukup limbung ya. Nah, ini saya coba manuver. Dalam kecepatan sekitar 80 km per jam. Nah, ini ketika belok dia masih terasa agak body rollnya lumayan ngebanting ke kiri ke kanan, tapi nggak separah yang waktu awal, karena waktu awal itu jalan lurus pun dia sudah limbung. Nah, ini sudah cukup terbantu, tapi ketika saya jalan lurus ini cukup stabil ya. Untuk per daripada Eibah ini memang dari segi keempukan dia agak mantul sedikit, dan maksudnya pantulannya itu bisa dibilang mirip dengan originalnya atau lebih keras sedikit banget, cuma sedikit. Jadi sebenarnya kayaknya Eibah ini per yang diperuntukkan untuk CPR ya, yang dimana mengesampingkan performance tapi mengunggulkan kenyamanan dan tampilan seperti itu. Setelah kena polisi tidur, memang per ini berasanya nggak terlalu beda jauh dibanding original. Dia cukup stiff sedikit, maksudnya lumayan stabil sedikit dibanding dengan originalnya.
Nah, itu saya nggak tahu karena memang shocknya itu sudah kondisinya sudah degradasi secara fungsi, atau memang shocknya itu sudah mati total. Jadi seperti itu, maka dari itu nanti kita langsung ganti shocknya juga. Nah, shocknya kebetulan saya ada beberapa pilihan ya untuk shock ya. Jadi ada shock yang original, lalu ada shock yang gas seperti kayak Ultra atau kayak XLG atau Amada atau Tokicho. Nah, dari beberapa brand tersebut kebetulan lagi ada promo di Shop M-Drive. Shop M-Drive itu dapat harganya di sekitar 1,7, itu udah penggantian shock depan belakang dan sudah termasuk jasanya. Nah, habis ini kita langsung ganti shocknya ya. Nah, jadi yang kondisi sekarang kita udah ganti shock breaker depan sama belakang dan sudah kita sporing. Jadi kalau misal kalian itu habis ganti kaki-kaki, tie rod atau rack end atau ball joint, atau kalian habis ganti shock atau ganti per, itu kalian wajib banget sporing karena pasti settingan daripada kemiringan ban itu pasti berubah. Jadi itu wajib banget kalian mesti sporing ya setelah penggantian segala macam. Kecuali kalau misal balancing, itu biasanya kalian kalau sampai ban terlepas dari velg itu baru kalian mesti balancing. Nah, jadi karakter ketika sudah dikombinasikan dengan kayak XLG ini kebetulan feel berkendaraannya bisa dibilang lebih stabil lagi dibanding yang tadi. Justru malah ketika menggunakan kayak XLG ini lebih stabil dibanding menggunakan EIBA menurut saya. Nah, tapi memang bisa dibilang kalau misal kalian pakai kombinasinya sih cukup oke. Semakin oke jika kalian kayak ganti dua-duanya, karena kalau pendek itu otomatis kan dia lebih rasanya lebih stabil. Nah, ini ketika melewati polisi tidur yang biasanya kalau misal Innova itu dia ngayun gitu pelan, yang ini ngayunnya lebih cepat, jadi bep gitu dia langsung berhenti ya. Ya ini menurut saya karena kayak XLG-nya ini memang punya daya absorb dari getaran atau shocknya itu memang lebih terasa ya. Tapi memang buat kalian yang suka jika kalian suka yang lebih nyaman, itu kalian bisa ngambil yang kayak premium, katanya sih gitu. Cuma kalau kayak premium kan full oli ya, sesuai kayak original katanya. Jadi kalau misal kalian ambil itu otomatis kestabilannya jadi menurun, tapi kenyamanannya jadi meningkat. Nah, kebetulan saya cari yang tengah-tengah sih, jadi saya ambil yang kayak XLG. Nah, ini kebetulan kalau feel-nya itu rasanya kayak apa ya, jadi kalau ketika manuver seperti ini itu dia cukup stabil ya, nggak terlalu buang kanan kiri, bahkan bisa dibilang nggak buang sih. Tapi memang kalau misal kalian bandingin sama Tain itu memang lebih handlingnya lebih mantep Tain sih, tapi memang Tain keras banget ya, kaku. Nah, ini kalau kecepatan belok 100 km per jam pun cukup oke. Tapi ketika sudah pakai performance gini, dimana kalau misal kalian tadinya naik mobil itu lumayan kenceng, jadi agak limbung kan, jadi agak nggak berani kenceng ya. Nah, kebetulan kok ini kita lebih percaya diri ketika menggunakan mobil dalam kecepatan yang cukup tinggi, sehingga ketika direm itu ya kita mesti agak hati-hati karena waktu pengereman pun. Nah, ini salah satu kelebihan dari per EIBA ini adalah ketika pengereman itu tadi, ketika dari awal belum diganti shock pun, ketika kita melakukan pengereman itu rasanya mobil benar-benar stabil, jadi nggak limbung ke depan gitu ya. Seringkali kan kalau melakukan pengereman mobil jadi kayak menukik banget gitu ya, sedangkan di per EIBA ini enggak. Itu sudah terjadi ketika penggantian per, bahkan sebelum menggunakan penggantian shock absorber tersebut. Nah, jadi ini nota-nota yang ini kita nggak pakai ini ya, nggak pakai no sensor kata Om Ridwan ya. Ini nota yang sudah dibayarkan kemarin. Nah, jadi ini nota yang sudah dibayarkan kemarin ya, bisa dilihat ini total menghabiskan 1.740.000 untuk shock depan dan belakang. Nah, jadi
kalau misal kalian ngambil online untuk yang karena kan kalau kalian beli shock absorber itu memang nggak bisa dicoba ya, jadi kalian mesti sekali beli langsung pakai. Kalau misal kalian nggak cocok, kalian juga mesti pakai atau kalian jual. Tapi kalau misal kalian jual itu otomatis kan kalian kena biaya untuk bongkar pasangnya 2 kali, lalu ada depresiasi nilai. Jadi kalau misalkan beli 1,7, kalian jual paling ya mungkin depresiasi 20% lah ya, 1,4 atau 1,3. Nah, jadi kalau ketika kalian membeli shock absorber, kalian lebih baik mendengarkan kayak review-review seperti yang saya buat ya. Jadi bisa kenapa? Nah, jadi kalau misal kalian pengen ganti shock absorber itu memang harus sekali beli ya. Jadi kalian nggak bisa coba-coba gitu. Kalau misal kalian pair, sebenarnya kan kalian bisa ambil second, tapi kalau shock absorber kan kalian nggak bisa ambil second, karena kalau misal kalian ambil second, otomatis ketika orang menjual shock absorber itu kebanyakan karena sudah tidak bisa dipakai atau fungsinya sudah menurun secara drastis sampai ke titik minimalnya. Sedangkan kalau pair itu kan kebanyakan kan ngambil second pun itu biasanya ngambil second pun biasanya dalam kondisi yang kayak masih oke, karena pair itu kan kayak lasting forever lah. Jadi kan bisa pakai sampai bertahun-tahun, bahkan 10 tahun, 15 tahun kayak gitu. Nah, tapi dan ketika kalian ngambil pair itu kalian mesti cek, terutama yang second ya, kalian mesti cek nomor produksinya atau code numbernya, dimana kalau misal kalian cek itu kalian bisa masuk ke website dan kalian masukin code numbernya. Nah, kebetulan saya kemarin sudah masukin code numbernya dan memang benar ini adalah pair untuk Innova Diesel. Jadi kesimpulannya gini, jadi kalau misal kalian cari pair yang ketika kalian cari kestabilan itu kalian mungkin bisa melakukan penggantian shock absorber dulu atau pair dulu, karena namanya shock absorber tuh kayak baterai ya. Jadi ada yang fungsinya benar-benar udah habis total, ada yang sebenarnya dia mengalami penurunan kualitas tapi masih ada umurnya lah, masih ada nyawanya. Jadi kalau misal kalian ganti pun sebenarnya itu langsung kembali ke 100%. Bahkan kalau shock absorber seperti ini kan masih agak keras. Nanti ketika sudah 500 km sampai 1000 km itu baru menampakkan wujud aslinya. Jadi harusnya ini nanti bakalan lebih empuk dibanding sekarang. Nah, jadi untuk segmen kaki-kaki Innova, jika kalian pengen yang tampilan secara mobil lebih pendek, lalu melakukan pengereman lebih enak, dan juga jadi jika kalian pengen bikin mobil kalian itu terasa lebih pendek, lalu performa daripada kestabilannya sedikit meningkat, dan juga pengereman lebih enak, maksudnya pengereman itu lebih stabil, itu kalian bisa pakai pair EBA. Tapi kalau kalian benar-benar ngincar performance, maksudnya kalian pengen yang benar-benar stabil, lalu kalian nggak masalah dengan yang kaku, itu kalian bisa ngambil ke pair 10. Nah, lalu juga untuk shock absorber gimana, Om? Nah, sebenarnya kalau misal kalian ganti pair itu lebih baik kalian siapin sekalian budget untuk ganti shock, karena terkadang ketika pair dibuka itu shock menjadi penurunan atau degradasi, atau juga ketika dibuka ternyata sudah lemah. Jadi lebih baik kalian kalau ganti pair kalian siapin budget lah, atau kalian bawa ke toko yang sekalian ada stok shock absorbernya itu dalam pilihan yang banyak. Jadi kalau misal kalian sekalian ganti pair, kalian nggak bisa, ongkosnya bisa lebih hemat. Jadi bisa sekali ganti langsung ganti shock dan ganti pair, nggak seperti saya, dimana saya tadi harus mengeluarkan budget 2 kali untuk mengganti pair dan pengganti shock. Tapi ini sebenarnya saya bikin 2 kali supaya bisa memberikan edukasi buat kalian atau pengalaman atau experience dalam menggunakan produk-produk yang diklaim itu bagus. Tapi ini saya sudah membuktikan sendiri, ini settingan buat saya. Sebenarnya saya lebih suka Ten, tapi ya sudahlah demi keluarga ya. Karena kalau Ten itu benar-benar stabil banget ya.
kayak tadi belok itu dia lebih stabil dibanding yang airbag dan kombinasi yang gas gitu. Nah mungkin kalau teman-teman ada saran atau pengalaman dalam menggunakan per atau shock absorber merek-merek tertentu, silakan komen di bawah. Jadi gitu ya bosku, semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you bos.